Berikut ini berita terbaru terkait kembalinya permainan tiki-taka. Persebaya membuat bonek bakal memadati GBT lagi, dan posisi baru Dejan Tumbas di bek kiri membuat Mikael Tata tergeser serta Eduardo Perez tetap akan evaluasi skuad. Sebelum liga dimulai, menjadi 3 topik pilihan terbaru Bajul Ijo TV untuk berita update Persebaya Surabaya. Simak berita ini hingga selesai. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Tiki-taka Persebaya kembali di tangan Eduardo Perez. Permainan khas Persebaya Surabaya kembali lagi, dan kali ini di tangan sang juru taktik asal Spanyol, Eduardo Perez Moran. Permainan tiki-taka yang sempat hilang kini kembali lagi, dan kesuksesannya tidak lepas dari peran pelatih fisik, Shin Sang-ju. Mantan pelatih fisik Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong ini memiliki peran penting dalam meningkatkan fisik pemain. Permainan tiki-taka tidak akan bisa terwujud jika fisik pemain tidak bagus. Namun, dengan kombinasi antara taktik Eduardo Perez Moran dan pelatihan fisik Shin Sang-ju, permainan Persebaya Surabaya kini terlihat lebih cantik dan enak ditonton. Kembalinya permainan khas Persebaya ini sudah dipastikan akan menambah ketertarikan penggemar, khususnya bonek dan bonita, untuk menonton langsung tim kebanggaan mereka bertanding di kandang, Stadion Gelora Bung Tomo. Jika bonek dan bonita sudah kembali tertarik lagi menonton tim kebanggaan mereka, sudah dipastikan Stadion Gelora Bung Tomo akan dipenuhi lagi oleh mereka di musim ini. Apakah Persebaya Surabaya bisa mempertahankan performa ini hingga akhir musim nanti? Kita tunggu saja bagaimana perjalanan Persebaya Surabaya di musim ini. Apakah mereka bisa menjadi juara dan membawa pulang gelar yang telah lama dinantikan oleh bonek dan bonita? Gimana bonek dan bonita? Sudah tertarik lagi tidak untuk mendukung tim kebanggaan kalian di Stadion Gelora Bung Tomo? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Dejan Tumbas geser posisi Mikael Tata sebagai bek kiri. Lini belakang Persebaya Surabaya semakin kuat dengan percobaan sukses Eduardo Perez memposisikan Dejan Tumbas sebagai bek kiri. Saat Persebaya Surabaya menjalani laga pramusim menghadapi Football West All-Star di Australia, Dejan Tumbas dengan posisi barunya sukses menghadang serangan lawan. Penampilannya sangat impresif dan membuat banyak orang yakin bahwa dia cocok di posisi baru ini. Dengan posisi bek kiri diisi Dejan Tumbas, berarti posisi Mikael Tata di posisi bek kiri bakal tergeser. Dejan Tumbas tidak hanya menjadi palang pintu di sisi kiri, tapi juga aktif membantu serangan, sesuatu yang tidak mampu dimiliki Mikael Tata. Sudah pantas untuk musim ini bek kiri Persebaya diisi Dejan Tumbas. Dengan kemampuan dan pengalamannya, dia bisa menjadi kunci kesuksesan Persebaya Surabaya di musim ini. Bagaimana dengan Mikael Tata? Apakah dia akan mencari posisi lain di tim atau menerima kenyataan bahwa posisinya telah tergeser oleh Dejan Tumbas? Kalau menurut Dulur, layakkah Dejan Tumbas menggantikan posisi Mikael Tata di bek kiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Musim ketiga Kadek Raditya di Persebaya. Kadek Raditya dipastikan masih jadi pilar di sektor pertahanan Persebaya Surabaya di Super League 2025-2026. Dia secara resmi memperpanjang kontrak bersama Bajul Ijo untuk mengarungi musim baru. Ini menandai musim ketiganya mengenakan seragam kebanggaan Persebaya Surabaya. Sejak merapat ke Persebaya pada 2023, bek asal Bali tersebut telah menjelma menjadi figur krusial dalam mengawal area pertahanan tim. Pada musim sebelumnya, catatan statistiknya cukup impresif dengan 28 kali penampilan, dihiasi 26 tackle sukses, 63 intercept vital, dan 55 sapuan bersih yang mengamankan gawang. Penampilan solidnya di lapangan kerap membuatnya menjadi pilihan utama untuk menjaga jantung pertahanan. Tak peduli apakah ia berduet dengan Slavko Damjanovic ataupun Daim Dimov. Eduardo Perez evaluasi tim meskipun tampil apik. Persebaya Surabaya membawa oleh-oleh kemenangan dan juga trofi dari kunjungan pramusim di Australia Barat. Pada laga persahabatan menghadapi Football West All-Star 9 Juli lalu, skuad Green Force menang 0-2 dan meraih Piala West Australia International.
Kemenangan tersebut tentu menjadi sebuah pencapaian tersendiri bagi Persebaya karena bermain di kandang lawan dan di bawah suhu dingin hingga minus 10 derajat Celcius. Kami masih harus memperbaiki banyak hal, tapi saya sangat senang dengan usaha para pemain, karena tidak mudah bermain melawan tim yang sudah berada di tengah musim, sementara kami baru menjalani beberapa minggu pramusim, kata Coach Eduardo Perez seperti dikutip dari laman resmi I-League. Jika dilihat dari hasil, Persebaya memang meraih kemenangan. Namun, dari segi statistik, Green Force sebenarnya bisa mencetak lebih dari 2 gol. Bisa saja, aspek finishing menjadi salah satu hal yang dievaluasi. Update 2 pemain terbaru gabung Persebaya. Update bursa transfer Persebaya di Super League Indonesia 2025. Diketahui Persebaya Surabaya terus mempersiapkan diri menghadapi musim baru Super League 2025-2026 dengan membidik sejumlah pemain asing. 2 nama yang belakangan santer dikaitkan dengan tim asal Kota Pahlawan itu adalah Mihailo Perovic dan Arin Williams. Mihailo Perovic, penyerang asal Montenegro, disebut-sebut menjadi salah satu target utama Persebaya. Pemain berusia 28 tahun tersebut sebelumnya membela klub FKJ Zero dan mencatatkan 16 gol dari 35 penampilan. Menurut sejumlah laporan, proses negosiasi antara Persebaya dan sang pemain pun dikabarkan tengah berlangsung. Selain itu, Persebaya juga disebut mempertimbangkan untuk memulangkan mantan gelandang mereka, Arin Williams, yang sempat bermain untuk klub pada musim 2019 hingga 2021. Saat ini, Persebaya memiliki 7 pemain asing dan masih memiliki 4 slot tersisa sesuai regulasi baru Super League yang memperbolehkan maksimal 11 pemain asing. Manajemen Persebaya wajib cari pelapis Rivera. Persebaya Surabaya sudah mencapai 90% untuk memenuhi kuota skuad, tapi masih ada satu posisi yang wajib diperhatikan oleh manajemen. Posisi apa itu? Manajemen Persebaya diharapkan bisa mencari pelapis Francisco Rivera, pemain yang sangat penting bagi tim. Ketika Francisco Rivera mengalami cedera atau akumulasi kartu, pengganti tidak sebaik dirinya. Ini menjadi perhatian serius bagi manajemen. Di musim lalu, kehilangan Francisco Rivera dalam suatu pertandingan sangat berpengaruh besar bagi tim. Maka dari itu, manajemen Persebaya wajib mencari pelapis Francisco Rivera dengan kemampuan yang tidak jauh berbeda dengannya. Siapa yang cocok menjadi pelapis Francisco Rivera? Apakah ada pemain yang memiliki kemampuan serupa? Manajemen Persebaya harus mencari jawaban atas pertanyaan ini untuk memperkuat skuad mereka. Dengan mencari pelapis Francisco Rivera yang tepat, Persebaya Surabaya bisa menjadi lebih kuat dan siap menghadapi tantangan di musim ini. Apakah manajemen Persebaya bisa menemukan pemain yang tepat? Menurut dulur Bonek dan Bonita, siapakah yang mampu menjadi pelapis Francisco Rivera musim ini? Tulis saran kalian di kolom komentar. Persebaya Surabaya menunjukkan peningkatan. Surabaya musim ini benar-benar menunjukkan peningkatan yang signifikan. Apa yang membuat permainan mereka begitu berbeda dari musim lalu? Permainan Persebaya Surabaya musim ini terlihat memiliki visi dan misi bermain yang bagus. Terutama di lini tengah, mereka terlihat hidup dan dinamis. Kembalinya permainan Persebaya musim ini seperti saat mereka masih di bawah asuhan Coach Aji Santoso. Saat itu, skuad lini tengah Persebaya mampu menjadi kreator serangan yang efektif. Lini tengah Persebaya Surabaya saat ini terlihat sangat kuat. Mereka mampu mengontrol permainan dan menciptakan peluang-peluang berbahaya. Semoga saja permainan khas Persebaya ini bisa konsisten sampai akhir musim liga nanti. Jika mereka bisa mempertahankan performa ini, maka gelar juara bisa menjadi milik mereka. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan Persebaya Surabaya di musim ini. Apakah mereka bisa menjadi juara dan membawa pulang gelar yang telah lama dinantikan oleh Bonek dan Bonita? Gimana dulur dengan peningkatan permainan Persebaya musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar.